Desak Jokowi tegakkan khilafah, ulama Jabar solusi seluruh masalah negeri ini. Ulama, tokoh dan tokoh Jawa Barat menyampaikan seruan bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, dan kepada segenap pimpinan dan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik TDL di akhir periode kedua jabatannya. Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindak rakyat. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Tidak. Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini, saudara. Takbir! Menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah melalui sistem khilafah ala min hajin nubuwah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke, mau jadi republik oke, mau menjadi federasi oke, mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab mengurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah, menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Geger oknum mengatasnamakan ulama Jabar desak Presiden Jokowi tegakkan khilafah. Mereka menilai sistem khilafah merupakan solusi seluruh masalah negeri ini. Oknum yang mengatasnamakan para ulama Jabar itu mengatakan jika menerapkan Islam secara kafah dengan melalui sistem khilafah adalah sebagai solusi untuk melindungi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme dan liberal yang melakukan penjajahan di Indonesia. Pernyataan dari sekelompok orang yang menyebut diri mereka para ulama Jabar itu diunggah oleh pengguna Twitter dengan akun @lelakisunyi seperti dikutip terkini.id pada Jumat 29 April 2022. Akun @lelakisunyi pada narasi cuitannya menyebut bahwa melalui ulama Jawa Barat bersuara. Mereka bersama tokoh ulama dan advokat Jabar tolak rencana zolim kenaikan BBM, LPG, TDL, tulis akun @lelakisunyi. Nampak dari tayangan video tersebut tampak salah seorang perwakilan dari para ulama dengan pakaian gamis dan bersurban membacakan tuntutan pihaknya kepada Presiden Jokowi. Ulama dan tokoh Jawa Barat menyampaikan seruan kepada Saudara Joko Widodo dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut, tegas seorang perwakilan ulama Jabar tersebut. Salah satu tuntutan mereka yakni meminta Presiden Jokowi untuk menerapkan ajaran Islam secara utuh sebagai solusi permasalahan bangsa. Menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, tuturnya. Selain itu, menurut mereka dengan menerapkan syariah Islam dengan total melalui sistem khilafah, maka seluruh problem bangsa bisa diselesaikan. Menerapkan syariah Islam dengan kafah melalui sistem khilafah sebagai solusi seluruh problem negeri ini, tegasnya. Tak hanya itu, ulama itu pun menyatakan dengan diberlakukannya syariah Islam maka pemerintah akan bisa melayani rakyat dengan baik. Ulama Jabar tuntut Jokowi berlakukan khilafah untuk melindungi negara dari penjajahan kapitalisme dan liberalisme, Twitter Lelaki Sunyi. Dengan menerapkan syariah Islam, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik, tegasnya.
Mereka yang mengklaim sebuah ulama Jabar itu menegaskan apabila Jokowi menerapkan khilafah maka negara akan terlindungi dari kejahatan ideologi kapitalisme dan liberal. Memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme dan liberal yang melakukan penjajahan di Indonesia, tandasnya. Berbagai aliran Islam saat ini bersumber dari keragaman pemikiran para pendahulu atau tokoh. Berbagai aliran dalam Islam memiliki sejarah dan riwayat ajarannya masing-masing. Apa saja aliran agama Islam? Syiah terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Zaidiyah, Islamiyah, Isna Asyariyah, dan Gulat. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui beberapa tahapan. Pertama, bersamaan masuknya Islam. Kedua, pasca revolusi Islam Iran. Ketiga, melalui cendekiawan Indonesia yang belajar di Iran. Keempat, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Syiah memiliki beberapa pandangan, yaitu Syiah menolak hadis tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, memandang imam itu orang suci, tidak mengakui ijma tanpa adanya imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan atau pemerintahan termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar Abdul Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam ajaran Syiah, seseorang dikatakan beriman jika memenuhi 5 rukun, yaitu At-Tauhid, An-Nubuwah, Al-Imamah, Al-Adlu, dan Al-Ma'ad. Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam di Indonesia dominan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ajaran Sunni, seseorang yang beriman wajib memenuhi 6 rukun iman. Dilansir Al-Khairat, penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni tak terbatas 2 organisasi, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, melainkan banyak juga organisasi lainnya. Khawarij, menurut sejarahnya, aliran Khawarij setuju adanya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat terjadi perang Siffin. Orang-orang Khawarij berpandangan pelaku dosa besar adalah orang kafir. Mereka juga berpendapat bahwa surat Yusuf bukan termasuk surat dalam Al-Quran karena dianggap mengandung cerita-cerita. Islam Jamaah, mengutip Majelis Ulama Indonesia MUI, paham Islam Jamaah muncul di Indonesia pada 1970-an. Ajarannya dianggap sesat dan menimbulkan keresahan, sampai akhirnya ajaran ini dilarang pemerintah pada 1971. Namun mereka terus beraktivitas secara mengubah nama. Kemudian memuncak pada 1977 hingga 78. Paham yang dianut aliran ini yaitu menganggap umat Islam yang tak termasuk Islam Jamaah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka. Umat Islam harus mengangkat Amirul Mukminin yang menjadi pusat pimpinan. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dengan penganut golongan lain. Walaupun orang tuanya sendiri dianggap tidak sah sholatnya jika dilakukan di belakang orang yang bukan Islam Jamaah. Perkawinan yang sah dalam aliran ini adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin Ahmadiyah Qadian. Mengutip laporan ilmiah publikasi Universitas Andalas, Ahmadiyah berasal dari Qadian dan India. Berdiri pada 23 Maret 1989 oleh Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah memiliki kepercayaan ada nabi setelah Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan berkembangannya ajaran Mirza berhasil menyebar ke negara lain, yaitu Inggris, Amerika, Jerman, dan Indonesia. Di Indonesia, Ahmadiyah pertama kali dikenal oleh 3 orang Sumatera Barat yang pergi ke India pada 1922.